Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk malam ini. Sesuatu yang ilahi pasti terjadi bagi kami. Sampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus yang percaya dan siap diberkati. Sama-sama berkata, amin, amin. Lebih mantap lagi katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah, katakan haleluya. Prosper people say, I glorify. Sekali lagi, prosper will say, I glorify. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Amin. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Tepuk tangan paling meriah katakan amin. Sebelum duduk, tos jarak jauh kiri kanan depan belakang saudara, katakan shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Baik. Malam ini Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak saudara untuk membuka Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas 5 ayat 12 sampai 14 kita langsung membaca. Satu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ayat 13, Bapak, Ibu, Saudara, sama-sama kita baca, 2, 3. Amin. Yesus menjawab, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Perhatikan saya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Ayat 14, Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan hukum Taurat, saudara. Diperintahkan Musa. Kalau kita bicara Musa, itu bicara hukum Taurat. Sebagai bukti bagi mereka. Bapak Ibu, kita membaca perikop yang lain. Dalam Lukas pasal 17, ayat yang ke-12, kita membaca bergantian sampai saya katakan selesai. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Baca sama-sama. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali
sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kembali pada Lukas 5 ayat 12, saudaraku. Satu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, mari baca sama-sama. Tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Amin. Bapak Ibu, tahukah saudara bahwa kusta adalah penyakit seperti COVID di Maret tahun 2020. Kenapa? Dihindari orang dan orang tidak mau ketemu. Kita tahu saudaraku, 2 wanita yang terpapar COVID pertama di Indonesia, Jakarta. Rumahnya langsung disteril, rumahnya langsung di polisi lain. Kemudian saudaraku, tetangga-tetangganya menjauhi dia. Saudara, kemudian orang menghindar dari dia. Orang yang kena kusta lebih parah dari itu. Sebab saudaraku, seperti orang yang terpapar COVID di awal-awal pandemi ini. Mereka diasingkan dari keluarganya. Dan saat mereka dirawat di ruang ICU atau di rumah sakit, keluarga tidak boleh menjenguk. Keluarga tidak boleh menengok. Bahkan mohon maaf, saat mati pun dimakamkan bukan dengan cara yang sewajarnya seperti yang biasa. Harus dengan protokol kesehatan, dengan prokes COVID. Bahkan keluarganya hanya melihat dari jauh. Kita ingat 2 tahun yang lalu di Bandung awal-awal. Saudaraku, klaster A, klaster B, kemudian ada yang meninggal. Anda lihat bahwa ada di Facebook seorang anak yang curhat. Bagaimana bapaknya, bagaimana ibunya dimakamkan tanpa dia bisa melihat untuk terakhir kalinya. Saudaraku, dijauhi oleh keluarganya. Maka yang membuat orang-orang yang kena COVID itu akhirnya cepat drop dan akhirnya meninggal. Karena tidak adanya support dari keluarga. Kenapa? Seperti penyakit yang dijauhi. Dan orang akan menjauhi dia. Bahkan saudaraku, dokter, perawat, untuk mengobati dia harus memakai baju seperti astronot. Seperti dihindari oleh orang. Anda mungkin mendengar saat orang-orang anak buah kapal, pesiar yang mendarat di airport Kertajati, Majalengka. Bapak Ibu, Pak Stephen sebagai Karo Polda Jabar menjemput ABK itu, saudaraku. Dan apa yang dia ceritakan ke saya? Polisi-polisi tentara mengawal ABK itu dari kejauhan. Jarak 1 kilo. Seolah-olah bahwa COVID ini bisa menjalar dalam jarak 1 kilo. Anda lihat dihindari. Saudaraku, dijauhi. Nah, orang yang kena kusta pada masa itu, seperti itulah kurang lebih. Dia harus diasingkan dari rumah. Saudaraku, bahkan dia harus diasingkan pergi, keluar dari kota. Tidak boleh tinggal di kota.
Kalau Bapak Ibu mau melihat dalam Imamat pasal 14 lebih jelas bagaimana hukum Taurat, hukum Musa memperlakukan orang yang kena kusta, saudara. Halo? Yaitu apa, saudaraku? Dijauhi, dihindari, dan lihat baik-baik. Orang yang kena kusta, maka dia harus diusir dari rumah, dia harus pergi dari kotanya, dan keluar dari perkemahan atau dari kota Israel. Dan kemudian dia ditempatkan di satu tempat. Saudaraku, dia pergi dan kemungkinan untuk pulang kembali ke rumah hanya 1% saja. Kalau Anda mungkin pernah nonton film Ben-Hur yang lama, ibu dan adiknya Ben-Hur kena kusta, diasingkan di tempat pengasingan. Seperti itulah saudaraku, maka tadi Anda lihat dalam Lukas pasal yang ke-17, ada 10 orang kusta berdiri agak jauh. Kenapa berdiri agak jauh? Karena kalau dia mendekat nggak boleh hukumnya. Seorang yang kusta, kalau dia, saudaraku, berani berjalan, pergi ke kampung, pergi ke pasar, atau menemui Yesus, resiko yaitu mati dan hidup itu 50-50. Kenapa Bapak Ibu? Dia harus berpakaian, menutupi semua, badannya melepuh, badannya menjijikan, penuh dengan luka. Dan saudaraku, dia tutup seluruh anggota tubuhnya dengan baju. Dan kemudian dia akan berjalan, kalau dia berpapasan dengan orang, dia akan tutupi mukanya dan dia akan berteriak, najis, najis. Kenapa dia harus teriak najis? Sebab kalau dia tidak berteriak najis, dan kemudian ada orang yang mengetahui dia kena kusta, maka saudaraku, satu kota boleh merajam dia sampai mati. Hal yang sama, Bapak Ibu, awal-awal COVID, awal-awal pandemi, orang yang kena COVID dijauhkan dari keluarganya. Dan saudaraku, mungkin Anda lihat ini yang membuat mental mereka drop, mental mereka turun, imun mereka melemah, dan akhirnya mati, saudara. Hal yang sama dengan orang kusta. Dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan kedudukannya. Kalau dia seorang suami, dia kehilangan istri dan anak-anaknya. Kalau dia seorang ibu, dia kehilangan suami dan anak-anaknya. Kalau dia seorang pejabat, perhatikan saya, dia kehilangan jabatannya, kehilangan hartanya. Kenapa? Dia akan diasingkan keluar dari rumah. Bahkan anggota keluarganya pun tidak boleh menyentuh dia. Halo, Bapak Ibu, maka saudaraku, dalam Lukas pasal 5 tadi, saudaraku, ya dalam Lukas pasal 5, ada seorang yang penuh dengan kusta, tersungkur, jatuh di bawah kaki Yesus dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Orang ini tahu Yesus sanggup menyembuhkan. Saudaraku, dia sudah sering mendengar nama Yesus. Dia sudah sering mendengar Yesus membangkitkan orang mati. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus menolong orang lemah. Yesus memecahkan 5 roti 2 ikan. Cukup untuk 5.000 orang laki-laki. Yesus melakukan banyak mujizat. Dia tahu Yesus sanggup melakukannya. Hal yang sama, Anda juga tahu Yesus sanggup menolong Anda. Yesus sanggup menyembuhkan Anda. Yesus sanggup memulihkan Anda. Anda mungkin pernah mendengar ada seorang pengusaha yang bangkrut. Kemudian saudaraku, dia datang kepada Yesus dan kemudian Tuhan pulihkan dia. Dia bersaksi entah di media sosial, entah di gereja, entah di komsel-komsel, entah Anda ketemu dengan komunitas. Anda sering mendengar ada orang-orang yang dipulihkan keuangannya, ada orang-orang yang disembuhkan dari penyakit, ada orang-orang yang dapat mujizat, ada orang-orang yang mengalami pemulihan, dan Anda mulai punya iman dan Anda percaya Yesus sanggup melakukannya. Tetapi saudaraku, percaya Yesus sanggup melakukan dengan percaya Yesus bersedia melakukan, itu dua hal yang berbeda.
Maka saudaraku, orang kusta ini berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan sanggup, Tuhan bisa mentahirkan aku. Kita percaya Yesus sanggup memulihkan saya. Tapi apakah kita percaya Tuhan mau memulihkan saya? Kita percaya Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan kita. Tapi apakah kita percaya Tuhan mau menyembuhkan kita? Kita percaya Tuhan sanggup memulihkan keuangan kita seperti membalikan telapak tangan. Tapi apakah kita percaya Tuhan mau melakukannya bagi kita? Maka Bapak Ibu, orang ini gak yakin Yesus mau mentahirkan dia. Dia hanya tahu Yesus sanggup. Tapi dia gak tahu Yesus juga bukan hanya sanggup, tapi juga mau mentahirkan. Tahun 90-an saudaraku, tahun 90-an ada kaset waktu itu ya, album Jangkau Anak Muda. Saudaraku, kita mendengar lagu Tuhan sanggup, Yesus sanggup. Betul, dia sanggup. Tapi apakah dia mau memberkati saudara? Saudara, kita mendengar kesaksian, ada pengusaha bangkrut dipulihkan. Kita hanya berkata, iya saya percaya Yesus sanggup memulihkan dia. Tapi apakah Yesus sanggup? Apakah Yesus mau memulihkan saya? Jawabannya hari ini, harga untuk kesembuhan saudara, harga untuk pemulihan saudara. Saudaraku, sudah dibayar 2000 tahun yang lalu oleh Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah yang percaya. Katakan amin. Katakan amin. Anda lihat ketika ia melihat Yesus ayat 12. Tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau. Baca sama-sama. Iya, malam ini Bapak Ibu, baik yang di Balarea maupun yang di rumah, lihat saya baik-baik. Anda mungkin bertanya, Tuhan, aku tahu Engkau sanggup, tapi apakah Engkau mau menolong aku? Itu banyak orang bertanya begitu. Tuhan, aku tahu Engkau sanggup menyembuhkan, tapi apakah Engkau mau menyembuhkan aku? Orang yang penuh kusta ini enggak yakin Yesus mau menyembuhkan dia. Dia yakin Yesus sanggup, tapi dia enggak yakin Yesus mau. Hari ini juga saya mau katakan buat saudara, Yesus sanggup dan Yesus mau menyembuhkan saudara, memulihkan saudara, menolong saudara. Haleluya. Amin. Saudaraku dengar baik-baik. Maka saudaraku hari ini punya iman. Maka saya katakan, tahu bahwa matahari bersinar setiap hari. Dan percaya matahari tetap bersinar setiap hari. Sekalipun kita tidak melihat cahayanya. Itu dua hal yang berbeda. Hal yang sama, dia bukan hanya sanggup. Dia juga mau memberkati keuangan saudara, memulihkan keuangan saudara. Dengar, kalau orang lain ditolong, Tuhan juga mau menolong saudara. Apakah Anda percaya kita mendengar kesaksian si A, si B, aduh dulu begitu, dulu begini. Tapi semudah kita membalikan telapak tangan, Tuhan memulihkan dia. Oh Tuhan, aku tahu Engkau sanggup, tapi apakah Engkau mau? Malam ini Tuhan berkata, aku mau menolong saudara, menyembuhkan saudara. Angkat tanganmu yang mau, yang percaya. Tuhan bukan hanya sanggup, Tuhan juga bersedia menolong saudara, memulihkan saudara, memberkati saudara, menyembuhkan saudara yang sakit dimanapun kau berada. Haleluya. Kurang keras tepuk tangannya, yang paling meriah tepuk tangannya. Amin, saudara. Katakan amin. Kenapa saudaraku? Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Saudaraku, semua ada bayarannya. Kesembuhan ada harga yang harus dibayar. Kemakmuran ada harga yang harus dibayar. Mujizat ada harga yang harus dibayar. Saudaraku, jangan percaya
Kalau pendeta-pendeta masa kini masih menaruh label harga untuk Anda dan saya bayar. Kenapa? Sebab ada seseorang yang sudah membayarnya. Namanya Yesus. 2000 tahun yang lalu dia udah bayar buat saudara. Bahkan saudara hanya percaya, dia sanggup dan dia juga mau menolong, memberkati, menyembuhkan saudara. Tepuk tangan yang percaya, katakan haleluya. Kenapa saudara berharga di mata Tuhan? Yang paling berharga di dalam diri Allah diberikannya kepada saudara. Dan Christ in you, itu yang membuat engkau berharga. Haleluya. Kalau anak muda itu berkata, ini yang gue pakai 3 miliar. Kita bisa bermegah, yang ada dalam diri saya tak ternilai harganya. Kenapa saya berharga? Karena yang berharga dari Allah ada dalam diri saya. Haleluya. Amin. Jangan minder saudaraku. Kenapa? Sebab sesuatu yang paling berharga yang Allah miliki ada di dalam diri Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia menjadikan kita sangat berharga. Amin. Wow. Saudaraku, ayat 13 kita lihat. Ayat 13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, aku mau. Tolong lihat saya. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, aku mau. Tahukah saudara, seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Perhatikan, orang kusta ini percaya Yesus sanggup. Tapi orang kusta ini ragu, Yesus mau. Sebagian besar orang Kristen juga percaya Yesus sanggup menolong. Yesus sanggup memulihkan. Yesus sanggup memberkati. Tapi banyak orang Kristen ragu apakah Yesus mau menyembuhkan saya. Yesus mau menolong saya. Yesus mau memulihkan saya. Yesus mau memberkati saya. Malam ini dengan lugas Yesus menjawab, aku mau. Aku bukan hanya sanggup, tapi aku mau. Dan harga untuk semua itu sudah aku bayar 2000 tahun yang lalu. Maka saudaraku, kalau firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita bukan mengucap syukur karena penyakit. Kita bukan mengucap syukur karena kebangkrutan. Tapi kita mengucap syukur harga kesembuhan, harga kemakmuran, harga keselamatan, harga pemulihan sudah dibayar lunas. Dan bagian kita hanya percaya bahwa dia bukan hanya sanggup, tapi dia juga mau menyembuhkan Anda. Dia mau menolong Anda. Dia mau menyembuhkanmu. Dia mau memulihkanmu. Haleluya. Tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, dengarkan baik-baik. Ini yang luar biasa. Mungkin Anda membaca ayat ini biasa-biasa saja. Tapi waktu saya membaca ayat ini, saya nangis saudaraku. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Tahukah Anda, Yesus bukan hanya menyembuhkan penyakit kusta saja. Tapi Yesus menyembuhkan rasa tertolak. Luka batin, luka emosional yang tersimpan bertahun-tahun. Saudaraku, bertahun-tahun tidak ada orang yang menyentuh dia. Kenapa semua orang menghindari orang kusta? Semua orang takut ketemu orang kusta. Semua orang, saudaraku, bersentuhan dengan orang kusta, takut. Bahkan imam-imam hukum Taurat. Perhatikan saya. Hukum Taurat mengucilkan, mengusir penderita kusta. Jangankan bersentuhan. Saudaraku,
jarak segini aja nggak boleh, dia harus pergi jauh. Tapi kasih karunia membawa penderita kusta. Saudaraku, Yesus menjamah, Yesus memeluk, Yesus mengulurkan tangannya. Anda lihat betapa bedanya law and grace, hukum dan kasih karunia. Anda lihat hukum menuntut untuk apa? Orang kusta diusir. Sama seperti orang kena COVID. Siapa yang berani bersentuhan? Dengarkan baik-baik. Hukum Musa, hukum Taurat, orang yang kena kusta harus diusir dari rumah. Harus diusir dari kota. Ditempatkan di satu tempat penampungan. Dan dia kehilangan semuanya. Jabatan, harta, kedudukan, keluarga. Dia dicoret dari daftar ahli waris. Itulah hukum. Tapi kasih karunia, Injil Yesus Kristus mengulurkan tangannya, menjamah orang ini. Saudaraku, apa yang terjadi? Dia bukan hanya sembuh kustanya, batinnya yang tertolak bertahun-tahun. Luka yang ada dalam dirinya bertahun-tahun hanya dia yang tahu. Betul? Tahukah Anda bagaimana rasanya ditolak? Tahukah Anda bagaimana rasanya dihindari? Bagaimana rasanya saudaraku orang gak mau ketemu dengan dia? Bagaimana rasanya suami, istri, anak, orang tua, orang-orang terdekat meninggalkan dia? Gak ada yang mau bersentuhan dengan dia. Tapi Yesus, Sang Kasih Karunia, bukan hanya menyembuhkan luka fisik, sakit kusta, tapi juga menyembuhkan luka yang paling dalam, yang sakitnya di sini dijamah Tuhan. Malam ini, siapapun saudara, apapun keadaanmu, dunia mungkin memandang rendah Anda karena fisik Anda, karena jabatan Anda, karena kedudukan Anda, karena keuangan Anda, karena strata sosial Anda. Yesus malam ini berkata, aku mau. Dan dia mengulurkan tangannya, menjamah Anda. Saudaraku, sini kamu. Ini sentuhan pertama setelah bertahun-tahun. Bayangkan luka, kebencian. Saudara, seperti tadi saya katakan, kalau dia jalan ketemu orang, dia harus tutup mukanya. Najis, najis. Why? Supaya orang tidak menyentuh dia. Karena kalau dia bersentuhan dan orang sadar dia kusta, dia harus dilempari batu. Dan orang yang lempari dia batu enggak dihukum, saudara. Artinya ini dianggap sampah. Wah, enggak ada yang mau menyentuh dia. Enggak ada yang mau berpelukan dengan dia. Enggak ada yang mau cipika-cipiki dengan dia. Enggak ada yang mau mengulurkan tangannya. Malam ini Yesus berkata, aku mau diulurkan tangannya kepadamu. Itulah kasih karunia. Saudara, dengar. Yesus bukan hanya menyembuhkan fisik, tapi Yesus menyembuhkan hatinya. Malam ini saya percaya, angkat tangan saudara. Dimanapun saudara berada, Tuhan bukan hanya sanggup, Dia mau menyembuhkan Anda yang sakit. Dia bukan hanya sanggup, Dia mau memulihkan keuangan saudara. Dia bukan hanya sanggup, tapi Dia juga mau memberkati masa depanmu. Bukan penuh harapan lagi, tapi penuh kemuliaan. Dia bukan hanya sanggup, Dia mau memulihkan hidup saudara. Dia kaya, rela jadi miskin.
supaya Anda yang miskin ini jadi kaya. Kita percaya dia sanggup, tapi malam ini saya mau katakan, dia bukan hanya sanggup, dia mau. Dia mau, karena Anda adalah anak yang sangat dikasihinya. Wow. Amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Yang di rumah angkat tangan saudara. Anda tahu Yesaya berkata, Yesus seperti orang yang kena kutuk, dihindari, diludahi. Dan untuk dia kita pun tidak mau memandang mukanya. Kita berpikir dia orang yang dikutuk Allah. Kita berpikir dia orang yang begini. Padahal itulah harga yang dia bayar untuk dosa-dosa saudara. Itulah harga yang dia bayar untuk kesembuhanmu. Itulah harga yang Yesus bayar. Untuk pemulihanmu, itulah harga yang Yesus bayar. Untuk kemakmuranmu, itulah harga yang Yesus bayar. Untuk masa depan yang penuh kemuliaan, ada seseorang yang sudah membayarnya. Namanya Yesus, saudaraku. Dia bukan hanya sanggup. Mari, berapa banyak yang percaya firman ini bukan buat orang lain, buat saudara. Dia mau memberkati saudara. Dia sanggup dan mau menolong saudara. Dia sanggup dan mau menyembuhkan saudara. Dia sanggup dan mau memulihkan saudara. Dia sanggup dan mau memulihkan gereja BFA. Masa pandemi ini, Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentang, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Angkat tanganmu, sama-sama berkata haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Kamis minggu lalu saya khotbah tentang urapan double porsi imam dan raja. Pakai urapan double porsi saudara sebagai imam dan raja. Hanya imam yang boleh mengatakan penderita kusta itu tahir. Maka saudaraku, kata tahir membuat semua yang hilang dipulihkan, dikembalikan. Malam ini sebagai imam, Anda adalah imam, Anda adalah raja. Mari deklarasikan, aku sudah tahir.
Dalam nama Yesus, aku sudah tahir. Aku tahir. Aku sudah tahir. Maka dengar, apa yang hilang dalam hidupmu dalam 2 tahun ini, Tuhan kembalikan. Amen. Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Haleluya. Amin, 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 amin. Mari Bapak Ibu, tubuh dan darah Yesus inilah yang membuat kita tahir. Siapkan roti dan anggur perjamuan saudara. 2000 tahun yang lalu, Yesus mengambil roti, mengucap bersyukur, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya. Serta berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Ambillah, makanlah. Bapak Ibu yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Yesus mengambil cawan sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Haleluya. Naikkan syukurmu untuk tubuh dan darah yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Sehingga malam ini kita bisa berkata, saya tahir. Anda tahir, amin. Yesus sanggup dan mau menyembuhkanmu, menolongmu, memberkatimu, memulihkan keuangan saudara. Haleluya. Yang di rumah-rumah percaya, Yesus sanggup dan Yesus mau. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Sebagai tanda syukur kami menyembah Tuhan dengan harta kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hati, angkat tanganmu. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati saudara. Dari sekarang sampai selama-lamanya, yang percaya dan diberkati berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.